Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Rauf, dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Baru. Saya berlatar pendidikan S1 pendidikan bahasa Inggris dan S2 pendidikan bahasa Inggris. Menjadi dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Baru, saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang ada di prodi saya, seperti mata kuliah Basic Communicative Grammar, Advanced Communicative Grammar, Interpretive Listening Comprehension, Literal Listening Comprehension, Advanced Listening Comprehension, Essay Writing, English Syntax, dan CAL atau Computer Assisted Language Learning. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Computer Assisted Language Learning. Computer Assisted Language Learning merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang berada pada semester 5 dan memiliki bobot sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini menjadi prasyarat untuk mengambil salah satu mata kuliah di semester selanjutnya. Pada mata kuliah Computer Assisted Language Learning, mahasiswa akan mempelajari berbagai aplikasi teknologi seperti perangkat lunak pembelajaran bahasa, situs, permainan, dan aplikasi seluler yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran bahasa. Mereka akan belajar tentang teori-teori pembelajaran dalam Computer Assisted Language Learning, metodologi pembelajaran yang efektif, serta prinsip-prinsip desain instruksional yang berlaku dalam konteks pembelajaran bahasa. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa akan mampu mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang peran teknologi dalam pembelajaran bahasa, serta mampu merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif dan efektif menggunakan teknologi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau disingkat CPL, mata kuliah Computer Assisted Language Learning yang telah ditetapkan oleh program studi ialah yang pertama dari aspek sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, dari aspek penguasaan pengetahuan, menguasai integrasi TPEC atau Technological Pedagogical Content Knowledge dan pengembangan kurikulum dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan perannya sebagai tenaga pendidik, tutor di lembaga non-formal, dan wirausahawan. Yang keempat, mampu menerapkan TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge, dalam perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran berdasarkan kebijakan kurikulum yang berlaku. Berangkat dari capaian pembelajaran lulusan, maka ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah CAL. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, sejarah, dan perkembangan terbaru dalam bidang Computer Assisted Language Learning atau CAL, serta memahami berbagai teori pembelajaran bahasa yang mendasari penggunaan teknologi dalam pengajaran bahasa Inggris. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai jenis perangkat lunak, aplikasi, dan alat teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, mahasiswa memiliki keterampilan dasar dalam memilih dan menggunakan berbagai perangkat dan aplikasi teknologi untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris. Dan yang keempat, mahasiswa mampu berkomunikasi efektif dan bekerja secara kolaboratif untuk merancang dan mengimplementasikan proyek pembelajaran berbasis teknologi, serta mampu menganalisis dan merefleksikan hasil dari penerapan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Adapun referensi-referensi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah Digital Language Learning and Teaching, Critical and Primary Resources dari Michael Thomas. Yang kedua, Teaching English Language Learner Through Technology dari Erben et al. Yang ketiga, ada Computer Assisted Language Learning and the Internet, dan saya juga memasukkan salah satu hasil penelitian saya
dalam bentuk artikel dengan judul Exploring the Learning Design on Learning Management System for Online Learning, Case Study in Higher Education. Mengingat bahwa setiap peserta didik memiliki preferensi belajar yang berbeda-beda, maka pemilihan media pembelajaran yang variatif sangat penting dilakukan guna mengakomodasi atau memfasilitasi preferensi belajar peserta didik, dan tentunya disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu menggunakan Learning Management System Universitas Muhammadiyah Baru. Yang kedua, menggunakan conference tool seperti Google Meet atau Zoom Meeting, dan menggunakan media seperti PowerPoint, teks bacaan berupa PDF atau artikel, dan video pembelajaran. Untuk proses delivery pembelajaran pada mata kuliah COL ini dilakukan dengan metode blended learning, yaitu dengan memadukan pembelajaran secara sinkronos dan asinkronos. Untuk pembelajaran sinkronos, yang pertama proses pembelajaran dilakukan di dalam kelas dengan metode ceramah dan diskusi, serta pemberian diskusi kelompok untuk membahas teori-teori serta penggunaan berbagai macam perangkat atau teknologi yang terkait dengan COL. Proses pembelajaran sinkron juga kerap dilakukan dengan memanfaatkan virtual conference tools seperti Zoom atau Google Meet dengan memanfaatkan kuis interaktif. Kemudian pembelajaran secara asinkronos dilakukan dengan bantuan platform Learning Management System yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Baru. Pada LMS, mahasiswa akan login atau join ke dalam kelas masing-masing sesuai dengan mata kuliah yang telah diprogramkan. Kemudian pada LMS, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan yang telah diberikan, baik secara daring maupun luring, yang berupa teks bacaan dalam format PowerPoint, PDF, dan video pembelajaran, serta kuis yang disediakan di setiap topik pembelajaran. Proses pengumpulan tugas mahasiswa serta latihan berupa kuis dilakukan melalui LMS. Saya sebagai dosen akan memberikan tugas dan memberikan penilaian serta feedback atau umpan balik melalui LMS. Hal ini memudahkan saya untuk memantau proses belajar mahasiswa, serta dapat memberikan instant feedback maupun pemberian feedback setelah melakukan review tugas mahasiswa. Selain itu, saya juga memiliki WhatsApp group setiap kelas sehingga diskusi dan tanya jawab masih dapat berlanjut setelah perkuliahan selesai. Proses interaksi dengan mahasiswa biasanya dilakukan dengan metode diskusi atau group discussion. Setelah mahasiswa mempelajari materi yang disediakan di LMS, saya biasanya mengajak untuk diskusi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau dengan menggunakan questioning strategy ataupun dalam bentuk kuis interaktif terkait materi yang telah dipelajari. Interaksi juga dapat berbentuk diskusi antar kelompok. Selain diskusi dalam kelas, saya juga biasanya menyediakan forum diskusi dalam LMS. Terkait dengan asesmen, dalam proses perkuliahan tentu ada sistem penilaian, di mana di awal perkuliahan akan dijelaskan tentang kontrak perkuliahan dan membahas terkait aturan dalam proses penilaian dalam mata kuliah ini. Adapun hal pokok yang menjadi poin penting dalam sistem penilaian kami, yang pertama jenis asesmen, yaitu ada formative assessment dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi capaian tujuan pembelajaran. Bentuk asesmen berupa diskusi, penugasan, perencanaan proyek, di mana mahasiswa mendapatkan feedback atau umpan balik. Kemudian ada summative assessment yang bertujuan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa pada akhir perkuliahan berupa tes, multiple choice maupun essay. Adapun bobot penilaian yang diberikan, yang pertama kehadiran dan partisipasi mahasiswa baik secara sinkron maupun asinkron diberi bobot 20%. Latihan serta penugasan diberi bobot 20%. Ujian tengah semester diberikan bobot sebesar 30%, serta ujian akhir semester diberikan bobot sebesar 30%. Sistem penilaian kami lakukan secara transparan dengan memberikan nilai secara langsung baik tugas maupun hasil ujian mahasiswa pada LMS, di mana mahasiswa dapat mengakses penilaian tersebut menggunakan akun masing-masing mahasiswa. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah COL. Berikut cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Computer Assisted Language Learning yang saya lakukan. Good afternoon everyone. How are you?
Okay, before we start our class, ya sebelum kita mulai, I'm going to share a link to you. Okay, so the first slide is about how are you feeling today, and please describe what you are feeling today in one word. One word. Yes, one word. So every word is a positive word. Awesome, good, well, happy, fun, fine. So I hope that you are really you really have a good positive vibes, positive feelings today before we start our class. Okay, so let's just start our material. In the previous meeting we have learned about selecting the source of activities, yeah, and CMC, and then today we are going to continue our material, and it's about instructional design in COL, and we are going to talk about the principles, the basic principles when designing learning by using technology. And the outcome of this course, the first is, at the end of this course you are expected to be able to identify the key principles in learning design. Jadi di akhir perkuliahan diharapkan Anda mampu mengidentifikasi prinsip utama, ya, atau prinsip dasar dalam mendesain pembelajaran, and arrange your own learning activity design or instructional design. Jadi kami juga harapkan Anda untuk mampu merencanakan, gitu ya, atau menyusun your own learning activity design, ya. Oke, seperti apa nanti desain pembelajaran yang Anda rencanakan, gitu ya, dengan memanfaatkan misalnya teknologi. Okay, before I start to the next slide, I want you to back to the link that I've shared, and then please do the second slide. So the second slide is a question, which one is the most important when designing learning with technology? So according to you, ya, in your point of view, ya, menurut Anda, manakah yang paling penting sebenarnya ketika mendesain pembelajaran dengan menggunakan teknologi? Anggaplah Anda seorang pendidik, gitu ya, posisikan Anda seorang pendidik yang akan menggunakan teknologi dalam pembelajaran, gitu. Nah, kira-kira menurut Anda manakah yang lebih penting? Apakah focusing on the use of digital resources and technology, ya, fokus pada penggunaan sumber-sumber digital dan teknologi, gitu ya, ataukah minimizing student interaction and feedback opportunities? Minimizing student, apa tuh minimizing? Ya, mengurangi student interaksi siswa dan umpan balik, feedback, gitu ya, feedback opportunities, kesempatan umpan balik. Ataukah selecting engaging learning activities using varied assessment methods and defining clear learning objectives? Ya, silakan dipilih dulu salah satunya. Kita kira-kira menurut Anda yang mana sih yang penting, gitu ya? Oke, satu. Oke, silakan dipilih aja. Di sini tidak usah khawatir dulu untuk benar salahnya, gitu ya, karena ini hanya pengantar saja. Oke, ada yang pilih focusing on the use of digital resources and technology. Yang lain udah 4 respons. Okay, so most of you choose selecting engaging learning activities using varied assessment methods and defining clear learning objectives. But there also choose focusing on the use of digital resources and technology. Based on the material that I have present on learning management system, LMS, our LMS, I am sure that you have, at least you have read
the materials, ya. Then I want to ask, saya mau bertanya nih ya, yang paling penting gitu ya. Nah, ada yang memilih kita fokus di apa namanya, di penggunaan sumber-sumber digital gitu ya. Ya, karena kan kita mau ngajar dengan menggunakan teknologi gitu. Nah, tapi rata-rata jawabnya yang lain gitu ya. Nah, kalau saya tanya kenapa Anda tidak memilih ini yang mayoritas ini? Ini idea? Ya, oke. Karena hanya berfokus di digital assessment saja dan tidak termasuk dalam penegasan dan pembelajaran yang diberikan. Oke. Oke, jadi dia hanya berfokus pada teknologi, penggunaan teknologi saja gitu ya, tanpa mempertimbangkan apa namanya asesmennya dan capaian pembelajarannya gitu ya, apa yang mau dicapai. Ya, jangan sampai kita hanya fokus, wah saya nyamannya pakai teknologi ini ya, atau kayaknya teknologi ini menarik gitu ya, interaktif gitu untuk digunakan, tapi ternyata tidak sesuai dengan capaian pembelajaran apa yang mau kita capai gitu ya. Oke. Nah, jadi inilah yang kemudian sebenarnya teman-teman ketika dihadapkan dengan teknologi, jadi kita tidak apa ya, tidak sama dulu ya, ketika apa ya, masa-masa COVID, ketika awal COVID pertama kali itu kita semua berfokus ke teknologinya gitu. Pokoknya bagaimana kemudian pembelajaran dalam kelas ini di online kan saja ya. Jadi semuanya fokus ke penggunaan teknologi. Yang jelasnya sudah pakai Zoom ya, sudah dikatakan pembelajaran online ya, tanpa kemudian melihat ini tujuan pembelajarannya seperti apa, asesmennya seperti apa gitu ya, sehingga pembelajaran itu kemudian terkesan apa ya, tidak bermakna gitu. Oke ya. Nah, itu pengantar saja. Saya kemudian ayo kita lihat sama-sama ya. Nah, sebelum kita ke berbicara banyak tentang prinsip desain pembelajaran, yang pertama itu kita lihat dulu ya. Ini yang dimaksud learning activity ya. Learning activity menurut beberapa apa namanya, menurut expert, yang pertama itu ada Betham 2004. Jadi learning activity itu dikatakan a learning activity is an interaction between a learner and an environment, okay, optionally involving other learners, practitioners, resources, tools, and services to achieve a planned learning outcome gitu ya. Nah, jadi di situ keywordnya itu ada keywordnya di situ, interaction. Jadi pembelajaran itu, learning activity itu ada interaction, okay, antar learners dan lingkungannya itu bisa dengan orang lain gitu ya, interaksinya bisa dengan orang lain, practitioners, ataupun misalnya dengan mengakses resources gitu ya, sumber-sumber belajar lain, tools ya, atau perangkat-perangkat pembelajaran gitu, dan layanan-layanan pembelajaran gitu ya, to achieve a planned learning outcome. Nah, di situ ada kata kuncinya gitu ya, learning outcome. Jadi ketika bicara tentang learning activity itu tidak bisa dipisahkan dengan learning outcome gitu ya, tujuannya Anda mau kemana gitu. Nah, sama dengan kalau misalnya Anda naik mobil gitu ya, masa Anda sekedar naik mobil aja gitu ya, tidak tahu mau kemana gitu ya, Anda sekedar belajar nih tapi tidak tahu tujuannya mau apa yang mau dikuasai, kan seperti itu analoginya gitu ya. Oke. Nah, di sini kita ada tambahan gitu ya, specific interactions. Jadi definisi lainnya itu specific interaction of learners with other people using specific tools and resources oriented toward specific outcomes. Jadi sama saja ya, specific interaction, interaksi spesifik yang melibatkan gitu ya, specific tools and resources, sumber-sumber belajar maupun perangkat-perangkat pembelajaran yang diorientasikan atau dengan tujuan apa ya, specific outcomes ya,
capaian yang spesifik, capaian pembelajaran gitu ya. Oke. Nah, itu mudah-mudahan teman-teman bisa memahami poinnya gitu ya, intinya. Jadi tadi ada kata kuncinya interaction, learning outcome gitu ya. Interaction between learners and the environment, dan dengan lingkungan ya. Oke. Lingkungan pembelajaran maksudnya. Oke. Nah, itu sekilas tentang learning activity in learning design, where or how to start designing ya. Ketika Anda misalnya sebagai seorang tenaga pendidik mau mendesain pembelajaran, dari mana gitu. So the learning objective is the starting point and also the destination of the learning activity. Triangle of learning. Triangle berarti ada 3 ya. Oke, yang pertama itu adalah objectives. Oke ya. Pertama adalah objectives. Apa itu objektif? Tujuannya atau capaian pembelajarannya gitu ya. Oke, capaian pembelajarannya. Objektif itu explicitly states what a learner should be able to do. Jadi objektif itu adalah secara eksplisit, jadi secara jelas itu harus menyatakan what a learner should be able to do. Apa yang si peserta didik ini mampu ketika dia mungkin ada yang mengajar kemarin ya, nah itu kan ada tujuan pembelajaran di situ. Sudah banyak variasi gitu ya yang bisa dilakukan karena banyaknya sumber teks, audio, gamification, online resources. Perlu diperhatikan nanti teman-teman disesuaikan dengan objektifnya gitu ya. Memilih tes apa, multiple essay gitu ya, atau oke. Nah, jangan sampai Anda nanti memilih assessment makanya di sini menentukan defining learning objectives is vital. Jadi menentukan learning objective itu sangat penting. Nah, sekarang bagaimana memformulasikan learning objective dengan baik? Nah, itu gitu ya. Karena ini tadi ya menyangkut itu ya, pemilihan activity dan assessment gitu. Oke. Kita lihat ya bagaimana how to define learning a good learning objective. Oke, di sini dikatakan teman-teman, learning objectives that are well written should involve measurable and observable behavior. Jadi learning objectives yang baik gitu ya, yang bisa dituliskan dengan baik, itu harus mencakup apa nih? Measurable. Apa itu measurable? Measurable apa? Dapat diukur. Ya, gitu ya. Dapat diukur, and observable behavior, dan perilakunya itu apa namanya? Dapat observasi gitu ya. Dapat diukur dan diobservasi gitu. Nah, jadi untuk merumuskan learning objective itu harus itu measurable and observable behavior. Oke. Nah, well defined and articulated learning objectives are important because they give students a distinct goal to concentrate their learning efforts on. Nah, jadi kenapa ini learning objectives harus apa ya, dituliskan dengan baik? Karena yang pertama itu memberikan informasi kepada siswa a distinct goal to concentrate, supaya lebih fokus gitu ya, mau mempelajari apa. Oke, sama tadi misalnya Anda diminta setelah ini harus mampu mengidentifikasi apa ya, prinsip desain pembelajaran. Yang kedua adalah mampu menyusun your own learning design. Nah, itu yang jadi apa ya, priority atau fokus Anda. Nantinya berarti Anda harus bisa menyusun gitu, atau bisa mengidentifikasi prinsip-prinsip pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian direct your testing as. Nah, tadi itu ya, jadi bisa mengarahkan kita atau apa ya, mengarahkan, meng-guide kita untuk
menentukan jenis tes atau assessment untuk pembelajarannya gitu ya. Kemudian help you choose the instructional material and activities, dan membantu kita untuk memilih materi pembelajaran gitu ya, atau aktivitas-aktivitas pembelajaran. Nah, kita lihat nih untuk learning objectives. Nah, learning objective should include specific language that the student are able to demonstrate. Tadi learning objective itu harus measurable dan observable, dapat diukur, dapat diamati gitu ya, observable. Nah, makanya dia harus menggunakan bahasa yang spesifik. Ketika Anda merumuskan tujuan pembelajaran misalnya, itu bahasa yang Anda gunakan harus spesifik, artinya dapat diukur dan dapat diamati gitu ya. Apa acuannya? Itu kita bisa lihat di Bloom's taxonomy gitu ya. Nah, di sini ada remember, understand, apply, analyze, evaluate, create gitu ya, teman-teman. Nah, kita lihat salah satu contoh misalnya, the students are able to understand bla bla bla. Apa nih maksudnya? Siswa mampu, at the end of discourse misalnya, the student are able to understand. Siswa mampu memahami. Memang ada memahami di situ, understand gitu ya. Nah, tapi apakah memahami ini bisa diukur dan bisa diobservasi gitu, gitu ya? Nah, understand, memahami. Bagaimana cara mengukurnya kalau dia paham? Apakah cara mengukurnya itu jelaskan, ataukah gimana? Bisa menuliskannya, ataukah bisa hanya mengidentifikasi saja? Oke. Nah, makanya ini ambiguous and cannot be measured. Karena kalau kita pakai bahasa ini, student are able to understand, siswa mampu memahami, ini masih banyak saya lihat di yang menggunakan seperti ini di tujuan pembelajaran ya. Siswa mampu memahami, banyak ya. Iya. Siswa mampu memahami. Nah, persoalannya nanti adalah bagaimana cara mengukur dia paham atau tidak. Di situ nanti persoalannya muncul. Apakah Anda menggunakan multiple choice, ataukah essay, oral kah, atau seperti apa? Oke. Nah, jadi ini ambiguous and cannot be measured gitu ya. Nah, sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang bisa diukur. Ada di sini, di bagian sini. Kalau misalnya memahami gitu ya. Nah, Anda pakai saja kata-kata di sini salah satunya. Misalnya, the student are able to describe, mendeskripsikan. Nah, ketika dia mampu mendeskripsikan, otomatis dia paham. Gitu ya. Otomatis dia paham. Atau Anda mau ganti describe, ganti aja misalnya discuss atau explain. The student are able to explain bla bla bla. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau seperti ini kan kira-kira tes apa yang mau Anda berikan? Kalau misalnya the student are able to describe, tes apa yang mau Anda berikan? Ya, pasti apa tesnya? Bentuk Oke, essay bisa, oral bisa. Oke, dia mendeskripsikan gitu ya. Oral bisa. Multiple choice bisa? Nah, tidak bisa. Meskipun dengan multiple choice dia paham gitu ya. Tapi Ya, ini lebih jelas dia kalau kita menggunakan tadi itu ya, specific language, measurable and observable, dapat diamati gitu ya. Oke. Nah, gitu teman-teman. Nah, itulah pentingnya bagaimana merumuskan well defined and well written learning objectives gitu ya. Nah, kemudian oke, paham sampai di sini ya teman ya. Nanti habis ini ada quiz loh. Ada quiz lagi, oke. Oke. Tadi setelah well written learning objectives, setelah menuliskan learning objectives, Anda menentukan learning objectives gitu ya. Ada pemilihan activity. Nah, activity ini macam-macam gitu ya teman-teman. Sekarang kemudian terakhir adalah assessment ya. Ada summative assessment ya, ada formative assessment.